Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang memberikan kita kehidupan, kesihatan dan kesempatan untuk merenung serta beribadah. Segala puji hanya miliknya dan semoga setiap langkah kita senantiasa berada dalam ridha-Nya. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai teladan terbaik dalam hidup kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang dua konsep yang sangat mendalam dan sering dibahas dalam banyak tradisi spiritual, termasuk dalam ajaran Sufi, yaitu surga dan neraka. Namun, mari kita luruskan sejak awal bahwa pembahasan ini tidak bermaksud menghakimi atau membandingkan keyakinan yang ada. Kami di sini tidak ingin menyinggung atau menyalahkan pandangan apapun. Tujuan utama kita adalah untuk merenung bersama, untuk lebih memahami makna yang terkandung di balik kedua istilah tersebut, serta bagaimana konsep surga dan neraka ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam perjalanan kita mencari kedamaian hati dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Dalam pandangan Rumi, surga dan neraka tidak hanya sebatas tempat yang ada setelah kehidupan ini berakhir, tetapi merupakan keadaan jiwa yang kita alami setiap hari. Apa yang kita pilih dalam hidup, cinta, kebencian, kedamaian, atau amarah, akan menentukan apakah kita berada di surga atau neraka. Ini adalah pemahaman yang sangat dalam, yang mengajak kita untuk melihat lebih jauh ke dalam hati dan niat kita sendiri. Karena sejatinya, surga dan neraka ada di dalam diri kita. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka, tanpa prasangka, hanya dengan rasa ingin tahu dan keinginan untuk lebih memahami. Semoga pembahasan ini dapat membawa kita lebih dekat kepada kebenaran dan kedamaian batin, serta memperkuat hubungan kita dengan Allah yang Maha Penyayang. Ada sebuah perjalanan yang lebih sunyi daripada langkah kaki, lebih jauh daripada perjalanan ke ujung dunia. Perjalanan itu adalah perjalanan ke dalam diri sendiri. Di dalam diri manusia, Rumi berkata, tersembunyi dua pintu. Pintu menuju surga dan pintu menuju neraka. Bukan tempat jauh yang menunggu, tetapi keadaan yang kita ciptakan dengan hati kita sendiri. Dalam Masnawi, ia menulis, lihatlah ke dalam dirimu, surga dan neraka bukanlah rumah di kejauhan. Surga adalah kedamaian dalam dirimu, neraka adalah api dalam hatimu. Kita sering memandang surga sebagai taman penuh kenikmatan dan neraka sebagai lautan api yang membakar. Tetapi Rumi mengajarkan, bukan dunia luar yang perlu kita takuti, melainkan dunia dalam yang kita bangun dari keinginan, amarah, dan keterikatan. Karena setiap nafas kita adalah batu bata, dan setiap pikiran kita adalah semenyang membangun rumah bagi jiwa kita sendiri. Rumi membisikkan melalui syairnya, ketika cinta ilahi bersemi di hatimu, surga berjalan menemuimu. Tetapi ketika hawa nafsu berkuasa, neraka pun bernafas di lehermu. Lalu kita bertanya, bagaimana mengenali di mana kita berada? Apakah kita telah mencium wangi taman surga, ataukah tanpa sadar kita telah berjalan di padang neraka? Jawabannya, kata Rumi, terletak pada rasa. Jika hatimu tenang meski dunia bergolak, jika cintamu mengalir tanpa syarat, jika pengampunan tumbuh dalam luka-luka lamamu, maka kau telah menginjakkan kaki di kebun surga. Namun jika amarah mudah menyala, jika rasa iri menjadi bayang-bayangmu, dan kegelisahan menggerogoti siang dan malammu, maka neraka sedang menyusup ke dalam dirimu. Dalam Masnawi, Rumi mengingatkan, jangan mencari surga di luar dirimu, dan jangan takut pada api yang di luar. Ketahuilah, api yang melukai hatimu jauh lebih membakar daripada api dunia. Setiap hari kita membuat pilihan, dalam kata-kata, dalam tindakan, dalam niat yang tersembunyi. Apakah kita menggerakkan tangan untuk menyembuhkan atau untuk melukai? Apakah lidah kita menjadi jembatan atau menjadi pedang? Setiap pilihan kecil membangun sebuah dunia di dalam dada kita. Sampai akhirnya kita sendiri yang menjadi saksi. Apakah rumah yang kita bangun adalah taman cahaya atau gua gelap penuh api? Rumi,
mengajak kita merenung, wahai jiwa yang terperangkap, kau telah menciptakan taman atau belukar duri di dalam dirimu. Kini kau berjalan di jalan yang kau tanam sendiri. Tetapi jangan takut, karena dalam ajaran Rumi tidak ada jiwa yang terlalu jauh dari cahaya. Bahkan jiwa yang paling terbakar pun masih dapat menemukan embun rahmat. Yang diperlukan hanyalah satu langkah kecil, langkah untuk kembali ke dalam, untuk memadamkan api dengan air cinta. Dalam Masnawi ia berkata, bahkan jika ribuan musim berlalu dalam kesalahan, satu tetes air cinta dapat memadamkan lautan api. Kita semua dalam perjalanan ini adalah taman yang belum selesai. Ada benih-benih surga dalam setiap amarah yang kita taklukkan. Ada bunga-bunga surgawi dalam setiap luka yang kita ubah menjadi maaf. Dan ada cahaya, selalu ada cahaya. Di balik dinding tergelap yang kita bangun sendiri, Rumi menutup pengingatnya dengan lembut. Jangan putus asa meski kau telah jatuh ribuan kali. Surga tidak jauh. Surga bersembunyi di balik satu bisikan maaf, di balik satu langkah kembali menuju cinta. Maka dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap tatapan ke dalam hati, kita memilih surga atau neraka. Tidak di tempat yang jauh, tidak setelah kematian, tetapi sekarang, di sini, di dalam diri kita sendiri. Ada sebuah rahasia yang sering tersembunyi di balik segala pencarian manusia. Rahasia itu adalah apa yang memenuhi hatimu, itulah surga atau nerakamu. Rumi, dalam bisikan-bisikan lembut masnawinya, mengajarkan bukan amal lahiriah semata yang menentukan akhir perjalanan kita, tetapi siapa yang bersemayam di dalam hati. Ia berkata, surga dan neraka bukanlah hasil dari amalmu, melainkan dari siapa yang kau cintai dan siapa yang menguasai hatimu. Ketika cinta ilahi memenuhi relung terdalam jiwa, segala yang ada menjadi taman keabadian. Segala luka menjadi bunga, segala derita menjadi musik, dan segala kehilangan berubah menjadi jembatan menuju yang kekal. Dalam Masnawi, Rumi menulis, cinta adalah air kehidupan, teguklah seteguk demi seteguk, dan kau akan menghidupkan surga dalam hatimu. Namun saat ego, nafs keakuan, keterikatan pada dunia, menguasai hati, neraka pun tumbuh, bukan sebagai tempat tetapi sebagai api yang tak pernah puas membakar jiwa. Rumi memperingatkan, nafsu adalah api yang tidak pernah berkata cukup. Ia membakar taman hatimu, hingga tak tersisa bunga kecuali duri. Kita sering beranggapan bahwa neraka adalah hukuman yang datang dari luar. Tetapi dalam pandangan Rumi, neraka adalah penyakit jiwa yang perlahan tumbuh ketika cinta digantikan oleh keinginan, ketika ketulusan dikalahkan oleh kerakusan, ketika kerendahan hati tertutup oleh kesombongan. Jika api nafsu menyala di dalam dirimu, maka jangan tunggu kematian untuk merasakan neraka. Neraka sudah ada di dalam dirimu. Cinta yang murni, tanpa pamrih, tanpa syarat adalah satu-satunya air yang mampu memadamkan api ini. Karena cinta bukan sekadar emosi. Cinta adalah keadaan, keberadaan. Cinta adalah suara jiwa yang mengingat asalnya. Cinta adalah jembatan yang menghubungkan yang fana dengan yang abadi. Dalam Masnawi, Rumi berkata, dunia ini adalah sekumpulan tirai. Cinta adalah tangan yang menyingkapkan tabir-tabir itu hingga kau dapat melihat wajah kekasih. Lalu bagaimana membedakan suara cinta dari suara ego? Bagaimana mengenali apakah hati kita tengah bersinar dengan cahaya surga atau terbakar oleh api neraka? Rumi memberikan petunjuk sederhana. Jika langkahmu ringan, meski jalan berbatu, itu cinta. Jika hatimu lega meski dunia sempit, itu cinta. Jika kau memberi tanpa menghitung, memaafkan tanpa pamrih, mencintai tanpa syarat, itu cinta. Tetapi jika dadamu sempit, jika kemarahan lebih cepat datang daripada belas kasih, jika keinginan menguasai langkahmu, maka itu adalah bisikan ego yang membangun nerakamu sendiri. Dalam Masnawi, ia bersyair, setiap saat kau mengikuti nafsu, kau menambahkan satu bara ke dalam nerakamu. Tetapi setiap saat kau menahan diri demi cinta, kau menumbuhkan satu bunga di taman surga. Ego selalu ingin lebih dihormati, lebih dimiliki, lebih diakui. Ego berbicara dengan bahasa ketakutan, takut kekurangan,
takut kehilangan, takut ditinggalkan. Tetapi cinta berbicara dengan bahasa kelimpahan. Ambillah dariku, aku tidak akan habis. Cintailah aku meski aku terluka. Berbagilah denganku dan kita akan bertambah kaya. Karena cinta sejati, kata Rumi, bukanlah tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang apa yang kita izinkan mengalir melalui kita. Jadilah sungai, bukan bejana. Jadilah ladang, bukan pagar. Jadilah cinta, bukan pencari cinta. Dalam perjalanan ini, kita tidak dihakimi dari berapa banyak amal yang kita lakukan, tetapi dari bagaimana amal itu tumbuh dari cinta atau dari ego. Ada amal yang besar, namun lahir dari kesombongan dan menjadi bahan bakar neraka. Ada amal kecil, tetapi lahir dari ketulusan cinta dan menjadi taman surga. Rumi berkata, setetes air cinta lebih berharga dari samudra amal yang diliputi keakuan. Maka perjalanan kita bukanlah melawan dunia di luar, tetapi menyelami dunia di dalam. Melihat, mengakui, dan menumbuhkan cinta di atas reruntuhan ego. Karena surga, bagi Rumi, bukanlah tempat yang kelak kita tuju, tetapi getaran yang kita ciptakan. Saat ini, di dalam dada yang jujur, di dalam jiwa yang terbuka, dan neraka, bukanlah hukuman tetapi ketidakmampuan kita untuk mencintai. Dalam Masnawi, Rumi menutup dengan lembut, wahai pecinta, surga tidak menjauh darimu, surga berjalan bersamamu. Setiap kali cinta mengalahkan ego dalam hatimu, maka berjalanlah bukan dengan kaki tetapi dengan hati yang penuh cinta. Karena setiap langkah yang diisi cinta adalah satu langkah menuju surga yang abadi. Dalam perjalanan mendekat kepadanya, banyak yang bertanya, apa yang mendorong kita bersujud, berdoa memohon, apakah karena takut, ataukah karena mengharapkan hadiah? Rumi melalui lembutnya syair-syair Masnawi mengajak kita untuk bertanya lebih dalam. Apakah ibadah kita lahir dari ketakutan akan api atau dari cinta yang membara tanpa alasan? Ia berkata, aku bukanlah hamba yang menyembah karena takut neraka atau karena menginginkan surga. Aku adalah kekasih dan aku menyembah karena aku mencintainya. Ada tingkatan dalam beribadah. Yang pertama, ibadah karena takut siksa. Yang kedua, ibadah karena mengharap surga. Tetapi Rumi menunjukkan jalan ketiga, ibadah karena cinta murni, tanpa syarat, tanpa tawar-menawar. Dalam Masnawi, ia bersyair, ada yang menyembah karena takut, dan itu ibarat budak. Ada yang menyembah karena ingin, dan itu ibarat pedagang. Ada pula yang menyembah karena cinta, dan itu adalah kebebasan sejati. Dalam ibadah yang lahir dari ketakutan, jiwa selalu berada dalam kegelisahan. Dalam ibadah yang lahir dari harapan imbalan, jiwa selalu dalam perhitungan. Tetapi dalam ibadah yang lahir dari cinta, jiwa melayang bebas, tidak menghitung, tidak menuntut, hanya mencinta. Karena ia tak bisa tidak mencinta. Rumi berkata, cinta adalah doa tanpa kata, ibadah tanpa bentuk, sujud tanpa ruang dan waktu. Ketika kita menyembah karena cinta, maka sujud bukan lagi beban, doa bukan lagi daftar permintaan, tetapi doa menjadi jembatan, menjadi tarian rahasia antara hamba dan kekasihnya. Dalam Masnawi, Rumi menggambarkan, lihatlah para pecinta sejati, mereka berdoa tidak karena mengharap jawaban, tetapi karena menikmati percakapan dengan kekasih. Betapa indahnya ketika ibadah bukan lagi transaksi tetapi pertemuan, bukan lagi permohonan tetapi penyatuan. Namun jalan ini tidak selalu mudah. Ego kita sering membisikkan ketakutan. Bagaimana jika doa tidak terkabul atau harapan aku akan taat supaya aku diberi balasan? Tapi cinta sejati tidak menimbang demikian. Cinta sejati berkata, aku mencintaimu meski engkau tidak memberiku apa-apa. Aku menyembahmu meski engkau tampak diam atas doaku. Karena dalam diamnya, dalam ketidakjelasannya, cinta justru menemukan makna terdalamnya. Dalam Masnawi, Rumi berbisik, yang mencintai tidak bertanya mengapa, yang mencinta tidak menuntut balasan, cinta itu sendiri adalah surga yang dicari. Bila ibadah dilakukan karena cinta, maka setiap sujud menjadi pelukan, setiap doa menjadi bisikan rahasia, setiap amal menjadi bunga yang tumbuh tanpa pamrih. Tidak ada lagi hitung-hitungan,
Tidak ada lagi tawar-menawar, yang ada hanyalah kerinduan, kerinduan yang tak pernah padam. Rumi mengungkapkan dalam syairnya, cinta membakar hitung-hitungan, menghancurkan neraca amal. Cinta hanya mengenal satu hukum, hadirlah dan lenyaplah dalam kekasihmu. Maka tanyalah kepada dirimu sendiri, mengapa aku beribadah? Apakah aku sedang berdagang dengan Tuhan, ataukah aku sedang menari dalam taman cintanya? Karena, kata Rumi, Tuhan tidak menilai banyaknya amalan, tetapi keikhlasan dalam setiap detak cinta yang mengiringinya. Satu tetes cinta yang murni lebih berharga dari lautan ibadah yang dipenuhi pamrih. Dan janganlah takut bila kau merasa cintamu kecil. Cinta itu seperti api kecil dalam malam gelap. Meskipun kecil, ia mampu menyingkapkan jalan. Meskipun perlahan, ia mampu menghangatkan jiwa. Dalam Masnawi, Rumi berkata, sekalipun cinta itu kecil, ia adalah benih pohon abadi. Siramilah ia dengan keikhlasan, maka kelak ia akan menaungi seluruh hidupmu. Jadi berjalanlah dalam cinta. Beribadahlah seperti seorang kekasih, bukan seperti seorang pedagang, bukan pula seperti seorang budak. Karena Tuhan, dalam bisikannya yang paling dalam, tidak mencari amalmu, tidak mencari ketakutanmu, tidak mencari harapanmu. Dia hanya mencari cintamu. Aku adalah kekasih. Aku hanya mengenal satu bahasa, bahasa cinta. Kita sering memikirkan surga sebagai tempat penuh kenikmatan. Namun di dunia sufi, pandangan itu jauh lebih dalam, lebih melampaui batas-batas fisik dan materi. Surga, bagi seorang sufi seperti Rumi, bukanlah tempat yang terpisah di luar sana, melainkan keadaan jiwa yang mencapai kedamaian total, suatu penyatuan yang sempurna dengan Tuhan dalam keadaan fana, melebur dalamnya. Rumi mengungkapkan dengan penuh rasa cinta dan kebijaksanaan. Surga bukanlah tempat, surga adalah perasaan yang mengalir. Perasaan yang datang dari kebersamaan dengannya. Penyatuan ini yang disebut fana dalam bahasa sufi adalah puncak dari perjalanan spiritual. Bukan tentang menikmati kenikmatan duniawi, bukan tentang memanjakan indera, tetapi tentang melepaskan diri dari keterikatan dunia dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap detak kehidupan. Rumi berkata, kamu tidak akan menemukan Tuhan di luar dirimu. Dia berada dalam hatimu, dalam napasmu, dalam kesunyianmu. Ketika seseorang benar-benar menyadari ini, ia menyadari bahwa surga sejati adalah ketika kita berada dalam kehadiran Tuhan. Bukan kenikmatan fisik atau materi yang menawan kita, tetapi kedamaian yang datang ketika kita menyatu dengan yang ilahi. Surga adalah saat kita bisa merasakan bahwa diri kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terbatas, tak terjangkau oleh waktu dan ruang. Dalam Masnawi, Rumi menggambarkan perjalanan ini dengan cara yang indah. Kau adalah air yang mengalir ke lautan cinta. Lautan itu adalah Tuhan, dan di sana segala bentukmu hilang, hanya ada cinta yang abadi. Bayangkan sejenak sebuah aliran sungai yang mengalir menuju samudra. Di dalam perjalanannya, sungai akan kehilangan bentuknya, hilang dalam kedalaman lautan. Begitu pula jiwa yang menyatu dengan Tuhan. Ia akan lenyap dalam keagungannya, melupakan dirinya sendiri, karena ia tahu bahwa dirinya adalah bagian dari lautan yang tak terhingga. Rumi mengatakan, jika air mengalir ke dalam lautan, ia tidak kehilangan dirinya, ia menjadi lautan itu sendiri. Penyatuan dengan Tuhan adalah saat di mana segala keterpisahan berakhir. Tidak ada lagi aku dan engkau, hanya ada satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sang kekasih dan sang pecinta menjadi satu. Bagi Rumi, fana bukanlah kematian fisik. Fana adalah hidup yang sejati, kehidupan yang bebas dari ego. Ketika kita bisa melepaskan segala keinginan duniawi, kita menyadari bahwa surga bukanlah tempat yang kita tuju, melainkan keadaan yang kita capai di dalam jiwa kita. Dan keadaan ini adalah kehadiran Tuhan yang tak terbatas. Rumi mengungkapkan dalam syairnya, jangan berharap untuk melihat Tuhan dengan mata kepala, lihatlah Dia dengan mata hati, dan engkau akan menyadari bahwa surga sudah ada dalam diri. Apa yang terjadi ketika kita menyatu dengan Tuhan? Rumi menggambarkan momen ini seperti bunga yang mekar. Ketika bunga mekar, ia tidak lagi berfokus pada dirinya sendiri.
ia tidak lagi terikat pada akar yang menahannya ke tanah. Ia hanya mengarah pada cahaya matahari, mewujudkan dirinya dalam keindahan yang tidak terbatas. Begitulah jiwa yang telah mencapai fana. Ia mekar dalam cinta Tuhan, bebas, tanpa beban, mengarah hanya padanya. Surga adalah saat kita melepaskan segala keterikatan, dan dalam melepaskan itulah kita menemukan Tuhan yang selalu ada di dalam diri kita. Penyatuan dengan Tuhan adalah surga yang sesungguhnya, di mana kita melampaui segala batasan. Ketika kita melampaui ego dan keinginan, kita merasakan kedamaian yang melampaui segala kenikmatan fisik. Dan dalam kedamaian ini, kita menemukan cinta yang abadi, cinta yang bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Rumi berkata, cinta Tuhan adalah langit yang tak berujung. Cinta kita hanyalah awan yang melintas di bawahnya. Namun saat kita menghilang, kita menjadi langit itu sendiri. Disinilah pada titik ini ketika kita menyatu dengan Tuhan, kita akan tahu bahwa kita tidak pernah terpisah. Kita akan merasa bahwa kita adalah bagian dari yang kekal, yang melampaui waktu, ruang, dan segala yang fana. Dan inilah surga sejati, bukan sekadar tempat, tetapi keadaan jiwa yang selalu terhubung dengan Tuhan, sebuah cinta yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Sobat Rumi, kita telah mengarungi perjalanan spiritual ini bersama, menyusuri kedalaman makna surga dan neraka menurut pandangan Rumi. Kini, saatnya untuk merenung sejenak dalam keheningan. Karena dalam keheningan itu, kita dapat merasakan bahwa setiap kata, setiap syair adalah panggilan bagi hati kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk melepaskan ego, dan untuk menyatu dengan Yang Maha Cinta. Mari kita tutup perjalanan ini dengan doa, sebagai bentuk rasa syukur dan harapan akan kedamaian yang abadi. Doa ini adalah pengingat bagi kita untuk selalu menjaga hati tetap bersih dan untuk selalu berusaha menggapai surga sejati, bukan sebagai tujuan di akhirat, melainkan sebagai keadaan hati yang penuh dengan cinta dan kedamaian. Ya Allah, kami bersyukur atas setiap hembusan napas yang Engkau anugerahkan, atas setiap detik kehidupan yang Engkau izinkan untuk kami jalani. Ya Tuhan, semoga kami selalu berada dalam lindungan-Mu, di bawah cahaya cinta-Mu yang tak terbatas. Bukakanlah hati kami, agar kami bisa merasakan kehadiran-Mu dalam setiap langkah, dalam setiap detak jantung, dalam setiap bisikan hati yang terdalam. Jadikanlah kami makhluk yang selalu dekat dengan-Mu, yang senantiasa mencintai-Mu tanpa syarat, tanpa rasa takut, atau harapan akan imbalan. Karena cinta kepadamu adalah surga yang sejati. Ya Allah, jika ego dan nafsu kami menjauhkan kami darimu, berikanlah kami kekuatan untuk menanggalkan semuanya, agar kami bisa fana dalam cintamu, melebur bersamamu dalam kedamaian yang abadi. Semoga kami bisa menjadi hamba-Mu yang tulus, yang menyembah, bukan karena takut atau berharap, tetapi karena cinta yang murni dari dalam hati kami. Dan saat akhir kami tiba, kami berharap dapat bertemu dengan-Mu dalam keadaan damai, dalam keadaan yang penuh cinta, di dalam surga yang sesungguhnya, kehadiran-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Sobat Rumi, telah bersama kami dalam perjalanan ini. Semoga setiap langkah-Mu dipenuhi dengan cinta. Semoga setiap perenungan yang kita lakukan membawa kita lebih dekat pada Yang Maha Pencinta. Mari terus menjaga hati, menjaga cinta, dan selalu berjalan di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh cinta dan harapan, kami mengakhiri pertemuan ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, dalam perenungan yang lebih dalam, di ruang yang penuh dengan cahaya ilahi. Semoga kita semua senantiasa diberkahi.